Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Map Official Channel, dimana pada kesempatan yang mulia ini saya akan membahas ulama Palestina makin kuatkan tanda kemunculan Imam Mahdi, akan ada peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Sahabat yang beriman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, pembahasan tentang ulama Palestina makin kuatkan tanda kemunculan Imam Mahdi, akan ada peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Tentu mari kita bahas, dan saya berharap agar saudara sahabat-sahabatku menonton atau menyaksikan serta mendengarkan penjelasannya agar tidak sesat. Sahabat yang beriman, tentu sangat mengerikan pernyataan ulama Palestina yang bernama Syekh Nawab Takrori yang menyatakan jika Ramadan yang lalu akan menjadi bulan kematian bagi Zionis Israel, seakan jadi pembuktian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan ulama Palestina Syekh Nawab Takrori membuat gempar seluruh penduduk dunia. Pasalnya, pernyataan itu hampir menyamai hadis yang pernah disampaikan ribuan tahun yang lalu. Sahabat yang beriman, betapa tidak Syekh Nawab dengan tegas mengatakan jika Ramadan akan menjadi bulan kematian bagi Zionis Israel yang menjajah di Palestina. Ramadan lalu adalah bulan berjihad, dan Ramadan akan menjadi bulan kematian bagi para penjajah Zionis Israel. Kecam Syekh Nawab. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, beberapa ahli menyebutkan tahun 2024 akan ada peristiwa besar dan bersejarah bagi umat Islam. Sebagian ulama berpandangan jika peristiwa yang dimaksud merupakan salah satu pertanda akhir zaman yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada suatu riwayat yang menyebutkan di akhir zaman nanti akan terjadi huru-hara peperangan yang sangat dahsyat selama 4 hari 4 malam. Tak cuman di situ, peperangan tersebut juga diyakini sebagai pertanda semakin dekatnya kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal. Jadi perlu kita garis bawahi sahabat-sahabatku dimanapun berada, bahwa bukan hanya yang akan kita nantikan adalah kemunculan Imam Mahdi. Di balik kemunculan Imam Mahdi tentu ada yang namanya positif dan ada yang negatif. Yang namanya hidup ada yang kiri dan ada yang kanan. Nah, ketika nanti pada saat Imam Mahdi muncul, pasti akan ada Dajjal yang akan turun menjelang kiamat. Kendati demikian sahabat yang beriman, peperangan selama 4 hari 4 malam itu dikatakan tak lagi memakai senjata api, laras panjang ataupun bom nuklir. Sementara itu, sahabat yang beriman, Syekh Nawab Takrori turut menyampaikan Ramadan merupakan bulan pengumpulan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada mereka yang taat kepadanya. Syekh Nawab Takrori mengungkapkan sikap arogansi Zionis Israel sangat melukai umat seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudari kita di Palestina itu sangat tidak manusiawi.
Terlebih serangan yang dilakukan Zionis Israel bertepatan dengan umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan bulan kemarin. Sahabat yang beriman, siapapun tidak pernah menginginkan ada pertumpahan darah, tetapi mereka ingin adanya perang tidak peduli dengan adanya Ramadan. Kata Syekh Nawab dikutip dari kanal YouTube-nya yang bernama @kumparan. Sahabat yang beriman, Syekh Nawab yang merupakan Dewan Persatuan Ulama Muslim Internasional sekaligus Ketua Asosiasi Cendekiawan Palestina turut mengecam aksi yang dilakukan Zionis Israel yang sama sekali tidak bermanusiawi. Ya, penjajah Israel selalu menyerang semua keluarga kita di Palestina. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, anak kecil, orang tua, betul-betul Zionis Israel tidak mengenal yang namanya manusiawi. Sahabat yang beriman, lebih dari itu, Syekh juga mengatakan jika Zionis Israel baru-baru ini melarang umat Islam di Palestina untuk melaksanakan ibadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan. Zionis Israel telah memutuskan untuk melarang umat Islam mengunjungi Masjidil Al-Aqsa di bulan Ramadan. Tak sampai di situ saja, Syekh juga mengatakan turut menjelaskan alasan Zionis Israel ini lantasan frustasi menghadapi para mujahidin Palestina, sehingga banyak warga sivil mulai dari wanita, anak-anak hingga orang tua menjadi korban pelampiasan tentara Israel Zionis. Sahabat yang beriman dimanapun berada, oleh karena itu mereka tidak kuat melawan para mujahidin. Mereka mengobati kekesalannya dengan membunuh anak kecil, para wanita, orang tua, dan menghancurkan bangunan, kata Syekh. Sementara itu diketahui Zionis Israel kembali brutal sejak memasuki awal Ramadan 1445 Hijriah. Bahkan dikabarkan banyak warga sipil yang menjadi korban dari serangan Zionis Israel baru-baru itu dan menyebabkan banyaknya korban jiwa. Perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas sejak 5 bulan terakhir telah memaksa sekitar 80% dari 2,3 juta penduduk Gaza meninggal di dalam rumah dan di luar rumah. Parahnya lagi, sahabat yang beriman, akibat serangan yang dilancarkan Zionis Israel membuat ratusan ribu warga Palestina berada di ambang kelaparan. Serangan Israel di jalur Gaza terjadi di hari pertama bulan Ramadan bulan kemarin, pada Senin, yang menewaskan setidaknya 67 orang. Sebelumnya banyak ulama menyambut peristiwa besar dan bersejarah bagi umat Islam yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2024. Beberapa ulama dunia khususnya di tanah air menyampaikan ketidaksabarannya menunggu tahun 2024 atau tahun yang dinanti-nantikan akan munculnya Imam Mahdi yang bisa menyelamatkan umat, khususnya umat muslim yang ada di dunia. Ulama seluruh dunia sepakat mengatakan peperangan mengerikan itu diprediksi bahkan terjadi pada tahun 2024 tahun ini. Sebagian ulama berpendapat jika hal itu merupakan perang dunia ketiga yang menandakan hancurnya peradaban modern. Saat hal itu terjadi, manusia mengandalkan kuda dan unta sebagai kendaraan perang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW pernah mengatakan, jika akhir zaman umat Islam akan berperang dengan orang kafir, peperangan tersebut akan menghancurkan peradaban dunia yang serba modern. Dalam peperangan itu, pasukan muslim akan berperang selama 4 hari 4 malam. Pasukan muslim tak akan kembali ke rumah sebelum memenangi peperangan dan mati syahid di medan pertempuran. Tak sedikit dari pasukan muslim yang berguguran. Bahkan perempuan akan banyak menjanda dan anak-anak menjadi yatim akibat peperangan tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Namun di hari terakhir peperangan terjadi, umat muslim akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh akan dikalahkan selama perang 4 hari 4 malam tersebut. Peperangan yang berkecamuk hebat tersebut akan terjadi di sebuah wilayah yang berada di negeri Sam atau Yaman. Namun begitu, narator peperangan tersebut bukanlah sebuah pertanda datangnya kiamat, melainkan peristiwa besar itu terjadi menandakan pintu gerbang di awal masa kehancuran umat akhir zaman. Masa kehancuran umat akhir zaman sebelum datangnya kiamat besar. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan kali ini tentang ulama Palestina makin kuatkan tanda kemunculan Imam Mahdi, akan ada peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.